Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Aurita Lestari dari SMA Negeri 71 Jakarta, kelas 10C, absen 3. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teks negosiasi yang ada di bab 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pengertian dari teks negosiasi itu sendiri adalah teks yang memuat interaksi sosial berupa tawar-menawar antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Beberapa ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, pastinya melibatkan lebih dari satu pihak, bisa dua pihak atau lebih. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan bersama yang dimana kesepakatan itu juga sama-sama menguntungkan untuk semua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Yang ketiga, dapat menjadi media komunikasi untuk menyelesaikan suatu masalah di antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang keempat, terdapat dialog atau kalimat langsung yang menyatakan negosiasi atau proses negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Sekarang kita akan membahas tentang 5 struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah struktur paling awal dalam teks negosiasi yang berisi perkenalan masalah yang nantinya akan dinegosiasikan. Yang kedua adalah pengajuan. Ini adalah struktur yang membahas tentang salah satu pihak yang memulai negosiasi atau mulai mengajukan suatu masalah untuk dinegosiasikan kepada pihak lain. Yang ketiga adalah penawaran. Ini adalah inti dari negosiasi yang dimana kedua belah pihak saling tawar-menawar atau negosiasi. Yang keempat adalah persetujuan, di mana salah satu pihak akhirnya setuju dan kedua belah pihak ini akhirnya membuat kesepakatan bersama yang memang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang terakhir adalah penutup. Ini adalah struktur dalam teks negosiasi yang paling akhir yang berisi ucapan terima kasih. 8 kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa persuasif, yaitu bahasa yang mengajak. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat yang menjelaskan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, menggunakan kalimat perbandingan. Yang kelima, menggunakan pronomina atau ganti orang seperti saya, kamu, kita, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang ketujuh, menggunakan kalimat langsung atau dialog. Dan yang kedelapan, menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama, berdasarkan penyajian, yaitu ada lisan, tulisan, dan juga campuran antara dialog dan narasi. Jenis lisan yaitu teks negosiasi yang disampaikan secara langsung, seperti saat tawar-menawar di pasar, atau tawar-menawar dengan guru untuk pengerjaan tugas. Yang kedua adalah jenis tulisan, yang dimana ini menggunakan surat menyurat untuk melakukan negosiasi dan nanti akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Dan yang ketiga adalah jenis campuran antara dialog dan narasi yang menggabungkan cerita dengan kalimat langsung. Selanjutnya, teks negosiasi berdasarkan keadaan. Yang pertama adalah keadaan formal, yang dimana teks negosiasinya disusun berdasarkan prosedur dan aturan yang ada. Yang kedua adalah keadaan non-formal, yang dimana negosiasi berlangsung secara spontan, namun tetap sopan dan juga santun. Langkah-langkah penulisan teks negosiasi. Yang pertama, tentuin dulu topiknya. Yang kedua, menentukan pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, tentuin tujuan negosiasi itu. Yang keempat, mengumpulkan informasi pendukung sebagai bahan pertimbangan negosiasi. Yang kelima, menyusun kerangka teks negosiasi, lalu dikembangkan lagi kerangka itu menjadi teks utuh. Lalu yang terakhir, membuat kesimpulan atau kesepakatan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari teks negosiasi yang terdiri dari teks negosiasi narasi, dialog, dan campuran antara dialog dan juga narasi. Jadi kesimpulannya, teks negosiasi ini tuh berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan suatu masalah antara kedua belah pihak atau lebih, agar nantinya bisa menghasilkan kesepakatan bersama secara adil dan damai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.